Halo teman-teman, untuk video kali ini atau di video kali ini saya bakal cek untuk energi feminim ya. Kalau kemarin kita sudah cek energi maskulin. Nah ini teman-teman, kalau misalnya saya bertanya kepada kalian semuanya, misalnya gue pengen nih secara rutin update energi maskulin dan feminim ya, jadi nanti bisa dipisah atau bisa digabungkan, nanti teknis aja itu ya. Tapi jelas pertanyaan saya adalah, kalau misalnya secara rutin saya update energi maskulin dan feminim, kira-kira kamu setuju atau tidak? Tulis di kolom komentar, oke? Well, teman-teman, kali ini saya bakal cek untuk energi feminim ya. Gini teman-teman, kalau kita bicara energi, bahwa apa yang dikeluarkan dari manusia atau energi yang dikeluarkan dari manusia itu kan salah satunya dihasilkan oleh pikiran dan juga perasaan atau hati kita, oleh situasi dan kondisi pikiran dan hati kita. Secara hukum fisika bahwa energi itu kan memang tidak akan pernah hilang. Energi ada dan tidak akan pernah hilang, selamanya bakalan ada. Yang ada adalah berubah-ubah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang jelas itu yang saya pahami, dan maka dari itu saya kepengen selalu update energi. Karena energi seseorang itu setiap saat, setiap waktu itu bisa berubah. Ya, kita bicara tentang energi pasti berhubungan juga dengan moodnya, ya, dengan keberadaan atau kondisi pikiran yang saat ini, perasaannya dan sebagainya. Maka bisa dipastikan bahwa energi seseorang itu juga berubah, situasi dan kondisi seseorang juga berubah, termasuk juga seperti halnya pikiran manusia itu yang selalu berubah gitu kan. Nggak usah bicara sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun ya, hitungan menit saja, hitungan detik saja kadang-kadang seseorang bisa berubah pikiran, betul? Oke, baik teman-teman, langsung aja, kita nggak usah kelamaan, kita bakal shuffle kartu terlebih dahulu dan kita akan tarik energi untuk feminim. Silakan untuk kamu bisa tonton video ini sampai dengan selesai. Dan syaratnya sama, jadi kamu fokuskan seseorang yang ada dalam pikiran kamu, atau pikirkan seseorang yang energinya sedang kamu rasakan, atau mungkin pokoknya fokusin aja kepada seseorang yang sedang kamu tuju, yang sedang kamu pengenkan, yang mungkin lagi bikin kamu tuh galau, lagi bikin kamu tuh kepikiran dan sebagainya. Silahkan kamu fokuskan. Nah, buat feminim sendiri, silahkan juga kamu nonton video ini, karena siapa tahu di sini kamu bakal kebaca. Setidaknya ketika kebaca, biasanya saya juga akan memberikan saran-saran, advice maupun pencerahan. Harapan saya setelah kamu nonton video ini, ya mendapatkan manfaat ya. Oke, baik. Kita langsung buka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya nanti saya buka 5 lagi, jadi kita keluarkan 10 kartu. Oke. Yang rapih biar enak dilihat. Oke teman-teman, saya lihat dulu dari kartu baris pertama ya. Nanti 5 kartu di baris kedua nyusul. Ada strength ya, strength. Ini untuk energi feminim ya. Jadi saya melihat di sini bahwa kamu tipe orang yang sesungguhnya, kamu tipe orang yang boleh dikatakan penyayang. Kamu tipe orang yang penyayang, dan kamu tipe orang yang cukup sabar, dan kamu punya energi yang sebetulnya kamu tuh kadang-kadang bisa tegas, tapi yang jelas kamu lebih banyak punya jiwa penyayang yang sangat luar biasa ya. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kenyamanan dari pasangan kamu ya. Kenyamanan pasangan kamu itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana energi yang keluar dari diri kamu ya, atau medan energi yang keluar dari diri kamu sendiri. Karena kalau kita bicara energi, nanti berkaitan juga dengan yang namanya cakra-cakra di dalam tubuh manusia. Nah, kalau boleh saya bilang di sini teman-teman, bahwa cakra di dalam tubuh manusia itu kan ada 7 cakra ya, 7 cakra manusia. Nah, cakra itu bisa ada yang kebuka atau ada yang masih ketutup. Nah, buat teman-teman yang memiliki jiwa penyayang, punya kasih sayang yang tulus dan sebagainya, biasanya memiliki cakra yang terbuka. Nah, cakra yang terbuka ini akan sangat berpengaruh kepada medan energi yang kamu miliki. Nah, medan energi ini juga akan berpengaruh kepada apapun yang kamu kerjakan,
berpengaruh pada apapun yang ada di sekitar kamu, termasuk pergaulan kamu, teman sosial kamu, lingkungan sosial kamu, dan sebagainya. Nah, semua itu akan berbalik lagi kepada kita sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Kalau kita memancarkannya dengan penuh kasih sayang, ya, kepada orang lain, kepada sesama, otomatis orang lain terhadap kamu, teman terhadap kamu, itu akan juga melakukan hal yang kurang lebih sama, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dibenci oleh teman-temannya, dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebetulnya bukan tanpa alasan yang tidak jelas, ya, bukan tanpa alasan yang jelas. Itu sudah jelas gitu. Artinya itu sudah ada alasan yang jelas bahwa energi yang kamu pancarkan berarti energi yang memang kebencian. Tapi kalau di sini saya melihat bahwa untuk energi kamu, ya, feminim di sini saya melihat kamu penuh kasih sayang. Sehingga kamu di situ juga disukai oleh teman-teman, banyak orang-orang yang nyaman dekat sama kamu, dan seterusnya seperti itu. Nah, terlebih teman-teman, ketika energi ini kamu sampaikan dan kamu berikan kepada seseorang yang lu anggap spesial, ya, dia pasti akan merasakan betul energi itu. Dan ingat ya, bahwa energi yang seperti ini itu akan memiliki kekuatan untuk menarik seseorang dengan lebih kuat, ya. Energi kasih sayang, energi perhatian, energi penuh cinta kasih dan tulus, ya. Ini akan sangat menarik dengan kuat seseorang yang kamu fokuskan. Itu catatan pertama. Yang kedua dan yang ketiga, saya melihat bahwa kamu memang saat ini boleh dibilang sangat fokus kepada karir, fokus pada masalah finansial, ya. Karena di sini saya ada kartu Ten of Pentacles, di mana kamu selama ini kayaknya fokus banget ke masalah karir, pekerjaan, bisnis, dan juga finansial kamu. Tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Karena seorang feminim, seorang perempuan pun saya pikir dia harus menjadi seorang perempuan yang mandiri, ya, seorang perempuan yang punya kemampuan, tidak hanya di masalah kecantikannya saja, tidak hanya masalah di karirnya saja, tapi secara finansial, menurut saya, seorang perempuan pun juga sangat penting memiliki kemampuan dan fondasi finansial yang bagus. Why? Karena gini teman-teman, agar kamu, ya, tidak mudah disepelekan oleh orang lain atau oleh cowok, ya. Jadi ketika misalnya kamu punya pasangan atau punya suami, ya, terus kemudian nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kamu memiliki fondasi yang kuat di masalah finansial. Nah, ini menjadi sangat penting, ya. Hal ini pula yang harus kita tanamkan, harus kamu tanamkan di dalam diri kamu sendiri. Dan saya yakin kamu sudah melakukan hal-hal itu dan kamu udah punya prinsip-prinsip seperti itu. Karena untuk seorang perempuan yang hanya bergantung kepada, bergantung pada laki-laki, hanya bergantung pada pasangannya, di era-era sekarang menurut saya kurang tepat, ya, kurang tepat. Ini bukan era zaman-zaman dulu, ya, di mana perempuan itu ngikut laki-laki gitu kan dan sebagainya. Ya, tetap kaidah-kaidah, norma-norma, etika seorang perempuan dan sebagainya tetap harus ada gitu loh. Tetap harus ada dan tetap harus dipegang, ya. Tetapi perkembangan zaman sekarang ini menuntut seorang perempuan pun harus memiliki fondasi finansial yang bagus, ya. Demi apa? Demi kamu sendiri, agar tidak disia-siakan, agar tidak disepelekan oleh siapapun, termasuk oleh laki-laki, ya. Nah, di sini teman-teman otomatis karena finansial bagus dan sebagainya, kamu bisa memiliki hal-hal yang membuat kamu senang, ya. Bisa beli ini, bisa beli itu, dan itu yang saya lihat dari energi kamu saat ini. Kamu lebih banyak fokus pada finansial. Tetapi jangan lupa, kamu juga harus fokus pada masalah asmara kamu. Kamu harus fokus pada pasangan kamu. Kamu harus fokus pada masalah hati kamu yang berhubungan dengan pasangan kamu. Karena kalau kita balikan ke kartu pertama di sini, ini adalah energi kasih sayang yang harus kamu miliki dan harus kamu berikan kepada pasangan kamu atau kepada dia yang kamu fokuskan, ya. Dan nanti di situ akan tercipta hukum keadilan, ya, hukum keseimbangan, hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu berarti kan berkaitan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan akan kita tuai hasilnya. Kalau kita menanamkan kebaikan, kita menanamkan kasih sayang yang tulus, maka kamu akan mendapatkan ketulusan kasih sayang dari orang yang kamu fokuskan, ya. Maka dari itu,
hukum tabur tuai, hukum keseimbangan, ini terjadi pada kartu nomor 4 ya. Di sini bahwa kamu melakukan itu dan kamu sudah punya dasar-dasar, kamu tahu juga tentang hukum tabur tuai, kamu tahu tentang hukum alam, hukum karma, dan sebagainya. Jadi itu teman-teman ya, untuk masalah justice, saya melihat bahwa kamu juga orangnya sudah berhati-hati. Dari sini saya melihat bahwa energi kamu menjadi orang yang sudah siap untuk melayani, meskipun kamu juga orang yang cukup modern ya, memiliki kesuksesan, memiliki karir, usaha dan sebagainya. Tapi di sini saya melihat kamu cukup siap untuk menjadi seseorang yang melayani ya. Melayani dalam hal ini bisa ke suami, bisa ke pasangan, bisa ke seseorang yang spesial, atau kepada teman-teman atau siapapun. Capek ya? Enggak, ngos-ngosan aja karena saking semangatnya. Kita naikin dulu ya teman-teman, nggak cukup ke bawahnya, soalnya kartunya ini lebih gede. Oke, kita langsung. Di sini ada Hero Pen. Saya akan cek kombinasi kartunya. Wow, ada keinginan kamu untuk bahagia, keinginan kamu untuk bisa mendapatkan pasangan yang ideal dan sesuai dengan ekspektasi. Itu buat kamu yang feminim yang belum punya pasangan. Tapi bagi yang sudah punya pasangan, kamu kepengen membangun hubungan kamu dengan dia untuk selalu dan lebih baik ya, dan kamu kepengen jalan-jalan dengan pasangan kamu. Terus di sini saya melihat untuk yang belum punya pasangan, sepertinya keinginan untuk mendapatkan pasangan itu sudah sangat besar ya. Ibarat kata gini, kalau ketemu yang cocok aja udah nikah, ibaratnya kayak gitu. Betul nggak sih? Betul ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Di sini saya melihat bahwa kamu udah memiliki kesiapan untuk melangkah kepada level hubungan yang lebih serius ya, yaitu untuk yang single kepengen menikah segera. Kalau secara prediksi yang kemarin saya buatkan kontennya di video sebelumnya, yaitu keberuntungan apa yang menghampiriku di tahun 2022, berarti bisa terjawab di situ, karena di sini juga ada hubungannya, yaitu 2022 kamu nanti akan mendapatkan pasangan lalu menikah. Amin, amin. Dan untuk yang sudah berpasangan, sudah punya keluarga, ya kepengen menikmati segala perjalanan, ya, kamu datang ke tempat-tempat yang asik, ya, kamu di situ menikmati alam semesta dan sebagainya, ya. Jadi ada tempat-tempat yang kepengen kamu kunjungi, dinasti-dinasti yang kepengen kamu datangi bersama pasangan dan keluarga. Di sini saya melihat untuk yang istilahnya masih single, memang butuh perjuangan untuk kamu mendapatkan pasangan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi saya melihat energi kamu, ya, energi feminim kamu di sini, saya merasakan kamu sudah punya pandangan terhadap seseorang, atau sudah memiliki target, ya. Itu saya lihatnya seperti itu. Dan di sini kamu menjadikannya dia sebagai seorang yang istimewa. Ya, oke. Untuk lebih lanjut silahkan teman-teman bisa berkonsultasi kepada siapapun, karena di sini ada King of Cups. Ini orang yang memang harus kamu yakini, harus kamu percaya, dan kamu bisa mendapatkan petunjuk, advice, saran maupun pencerahan dari orang tersebut. Ya, bisa orang tua kamu sendiri, bisa siapapun yang kamu anggap bisa dipercaya, dan kamu mendapatkan banyak hal dari situ. Karena saya melihat di sini energi feminim di sini boleh dikatakan kamu sedang melakukan yang namanya perbaikan. Ya, kalau beberapa waktu lalu atau di masa-masa lalu kamu mengalami hal atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan sekarang kamu sudah sangat menyadari itu, sehingga kamu sekarang lebih banyak untuk melakukan perbaikan, ya. Itu akan bagus buat kamu juga ke depannya. Intinya jangan lupa teman-teman bahwa ada hukum-hukum yang
sudah kita pernah dengar dan sudah kita bahas ya. The law of vibration, the law of attraction. Dimana ketika hukum-hukum itu kamu pegang dan semuanya didasari dengan energi yang positif, maka insya Allah semuanya akan berbalik kepada kita dengan positif atau bahkan berkali-kali lipat positifnya. Oke? Itu sih teman-teman yang bisa saya baca untuk energi feminim kamu saat ini. Dan nanti ke depan saya akan melakukan atau membuat video update energi feminim dan maskulin ya. Jadi update energi maskulin atau feminim. Jadi biar kamu tuh ngerasain update-nya terus ya, atau paling tidak kamu mendapatkan pencerahannya terus. Dan di sini kan saya sambil merasakan, membaca, dan ini jangan lupa ini bersifat general, jadi tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas ya. Itu yang harus kamu pahami. So, kalau teman-teman kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas atau di deskripsi, kolom deskripsi, atau di kolom komentar. Oke? Baiklah teman-teman, terima kasih buat yang sudah mendukung channel Damar Aji. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkonsultasi langsung dengan saya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bermanfaat buat kehidupan kalian, buat kehidupan kamu, dan juga bermanfaat buat saya yang selalu mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru dari cerita-cerita dan masalah-masalah yang sedang dihadapi sama kamu ya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.